Kemudian ada dari Dinkes Majalengka, ada Bu Asri Febriantini. Kemudian ada Dinkes Kabupaten Cirebon. Kemudian ada dari Blora, Jawa Tengah, dan Kabupaten Cirebon. Kemudian ada juga dari Pemalang. Selanjutnya ada dari Kabupaten Tasikmalaya, dan ada Dinkes dari Kota Bandung, Kabupaten Tegal, Sragen, dan telah bergabung bersama kita juga ada Dr. Erna Mulati, selaku Direktur dari Direktorat Kesehatan Keluarga. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama video sambutan dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Dr. Kirana Pritasari, MQIH, terkait komitmen pemerintah untuk menurunkan AKI dan AKB sebagai proyek prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Video ini dapat Bapak dan Ibu akses melalui website Kesehatan Ibu dan Anak, seperti yang telah saya share sebelumnya di WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kematian ibu dan bayi merupakan masalah di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi sebagai program prioritas nasional. Hal ini tercantum dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 penurunan angka kematian ibu menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup dan menurunkan angka kematian neonatal menjadi 10 per 1.000 kelahiran hidup, serta menurunkan angka kematian bayi menjadi 16 per 1.000 kelahiran hidup. Target ini tidak akan dapat tercapai kecuali dengan keterlibatan multisektor dan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Upaya-upaya terobosan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi akan kita laksanakan melalui 4 strategi. Pertama, peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, seperti peningkatan cakupan pelayanan kesehatan secara esensial, pemanfaatan pembiayaan untuk ibu hamil, bersalin, dan bayi melalui Jaminan Kesehatan Nasional ataupun Jampersal, serta ketersediaan rumah tunggu kelahiran. Yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, yaitu dengan penguatan pelayanan kesehatan selama kehamilan, persalinan, postnatal care, sesuai dengan standar, baik itu di Puskesmas Ponet maupun di Rumah Sakit Ponet. Penempatan dokter spesialis dan ketersediaan unit transfusi darah atau bank darah di rumah sakit. Yang ketiga, kita perlu memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan buku kesehatan ibu dan anak, pelaksanaan kelas ibu hamil dan juga kelas ibu balita, pelaksanaan posyandu, serta pemanfaatan dana desa, dan juga kita perlu memperkuat perencanaan, persalinan, dan pencegahan komplikasi. Yang keempat, dengan penguatan tata kelola, melalui penguatan upaya promotif dan preventif, pelaksanaan audit maternal perinatal, serta surveillance dan respons, penguatan jejaring rujukan, perencanaan berbasis analisis data, serta pemantauan implementasi dari regulasi-regulasi. Upaya-upaya tersebut melalui pendekatan intervensi spesifik yang dilakukan oleh sektor kesehatan dan juga pendekatan intervensi sensitif yang membutuhkan dukungan-dukungan dari sektor-sektor yang lain di luar kesehatan. Pemerintah juga berkomitmen dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi ini dengan menetapkan 120 kabupaten kota sebagai daerah prioritas dalam upaya menurunkan angka kematian ini. Bapak dan Ibu sekalian, di tengah upaya kita dalam menurunkan kematian ibu dan bayi,
kita dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19. Dalam situasi ini, banyak pembatasan yang kita alami, termasuk juga pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak serta keluarga berencana. Ibu hamil menjadi enggan ke puskesmas atau ke rumah sakit karena takut tertular. Adanya anjuran untuk menunda pemeriksaan ataupun pelaksanaan kelas ibu hamil, serta pelayanan posyandu yang tertunda karena situasi pandemi ini. Dalam situasi yang normal, kematian ibu dan kematian neonatal di Indonesia masih menjadi tantangan besar, apalagi di saat situasi bencana seperti saat ini. Pelayanan kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu layanan yang terkena dampak dari pandemi ini, baik secara akses maupun kualitasnya. Sehingga dikhawatirkan adanya peningkatan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. Memang hingga saat ini belum ada laporan detail secara nasional yang menyatakan terganggunya pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Akan tetapi beberapa kabupaten kota sudah ada yang melaporkan terjadi peningkatan kejadian kematian ibu dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kematian ibu tersebut bukan karena COVID-19, akan tetapi kemungkinan karena adanya hambatan akses ke pelayanan kesehatan. Badan Litbangkes telah melaksanakan kajian mengenai peran puskesmas dalam penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Desain kajian ini menggunakan survei cepat, cross-seksional, dan bersifat kualitatif. Jumlah puskesmas yang menjadi responden adalah seluruh puskesmas di Indonesia. Hingga 5 Juni 2020, terdapat lebih dari 2.800 puskesmas yang mengisi survei cepat tersebut di 29 provinsi. Dan hasilnya menyebutkan bahwa sebanyak 72% puskesmas tetap memberikan pelayanan kesehatan seperti sebelum pandemi, namun terdapat 28% puskesmas memberikan pelayanan dengan pengurangan jam buka. Banyak puskesmas yang mengalami penurunan jumlah kunjungan pasien, yaitu 83,6% puskesmas. Penurunan jumlah pasien ini terutama karena mereka berada di zona merah. Kegiatan posyandu umumnya terjadi penurunan, hanya 19,2% puskesmas tetap melakukan kegiatan posyandu, sedangkan 45,9% tidak melakukan posyandu. Cakupan imunisasi di puskesmas tetap terkendali pada 37,8% puskesmas, namun lebih banyak yang mengalami penurunan, yaitu 58,3%. Demikian juga dengan program kunjungan keluarga dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Belajar dari kasus Ebola di Afrika, peningkatan kematian oleh penyakit cacar, malaria, HIV/AIDS, dan TBC lebih banyak terjadi karena gagalnya sistem kesehatan, melebihi kematian akibat wabah itu sendiri. Jadi perlu ada rencana strategis dan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk pelayanan esensial agar tetap bisa berjalan. Perlu adanya mitigasi risiko agar sistem tidak kolaps. Untuk dapat memulihkan kembali penyelenggaraan pelayanan KIA dan keluarga berencana, maka perlu dilakukan intervensi segera yang disesuaikan dengan kondisi pandemi yang harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat akan melakukan kegiatan yang pertama berupa pendampingan rumah sakit kabupaten kota oleh rumah sakit vertikal, yang kedua melakukan imonef dan pemulihan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana dari dampak pandemi COVID-19 ini,
Dan yang ketiga, peningkatan kapasitas dokter umum dalam pelayanan KIA dengan metode blended learning. Secara keseluruhan, kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan program KIA dan KB, khususnya di 120 kabupaten kota prioritas penurunan angka kematian akibat dari dampak pandemi COVID-19 ini. Ketiga kegiatan ini akan dilaksanakan secara paralel, dan hal ini tentunya sangat membutuhkan dukungan dan komitmen terutama para kepala dinas kesehatan di tingkat kabupaten kota, para direktur rumah sakit daerah di tingkat kabupaten kota, sebagai pengambil kebijakan dalam menetapkan intervensi sebagai respons dan pemulihan pelayanan KIA dan KB. Untuk itu, saya memohon dukungan dan kesungguhan tim pendamping dari 13 universitas, 13 rumah sakit vertikal, dan 3 rumah sakit umum daerah, provinsi, dan kabupaten kota, pengampu, teman-teman dari organisasi profesi, POGI, IDAI, IBI, IDI, PPNI, dan IKTMI, serta Adinkes dalam mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan rangkaian kegiatan tersebut yang kita akan laksanakan segera dan akan berlangsung hingga akhir tahun ini. Dengan demikian, kita bisa berharap upaya menurunkan kematian ibu dan bayi dapat kembali on track seperti rencana semula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Demikian sambutan dari Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Direktorat Kesehatan Keluarga yang akan disampaikan oleh Dr. Erna Melati. Kepada Dr. Erna, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat dan Jawa Tengah atau yang mewakili, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di 16 Kabupaten Kota Lokus di Jawa Barat dan juga 14 Kabupaten Kota Lokus di Jawa Tengah atau yang mewakili, kemudian perwakilan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga di Kabupaten Lokus, dan juga tim pendamping dari 13 universitas dan juga Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu secara daring pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama bergabung pada pembukaan kegiatan MONEF untuk pemulihan pelayanan KIA dan KB dari dampak pandemi COVID-19. COVID-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan bencana non-alam ini sebagai bencana nasional melalui keputusan Presiden RI nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 sebagai bencana nasional. Selama 6 bulan ini kita dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang berpengaruh negatif terhadap semua sendi kehidupan, termasuk pelayanan kesehatan. Selama pandemi ini banyak pembatasan hampir ke semua layanan rutin, termasuk pelayanan kesehatan ibu, anak, dan KB. Contohnya, ibu hamil menjadi enggan ke puskesmas atau ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya karena takut tertular. Adanya anjuran menunda pemeriksaan kehamilan dan pelaksanaan kelas ibu hamil. Pelayanan posyandu yang tertunda serta pelayanan KB menjadi tertunda dan lain sebagainya.
Kasus rujukan yang diterima rumah sakit juga sudah dalam kondisi yang berat karena tidak terpantau sebelumnya, dikarenakan ibu hamil tidak datang untuk pemeriksaan kehamilan. Presiden RI Joko Widodo dalam pidato resminya menyatakan bahwa kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Maksud diberlakukannya new normal atau tata kehidupan baru atau adaptasi kebiasaan baru adalah agar masyarakat tetap produktif, sekaligus aman dari risiko tertular virus COVID-19. Direktur Kesehatan Keluarga, Direktorat Kesehatan Keluarga selama pandemi ini telah mengeluarkan sejumlah pedoman terkait pelayanan kesehatan keluarga di masa pandemi COVID-19. Tujuan dikeluarkannya pedoman-pedoman tersebut adalah agar pelayanan kesehatan esensial dapat terus berjalan. Karena gagalnya sistem kesehatan dampaknya dapat melebihi dampak akibat penyakit COVID-19 itu sendiri. Dalam situasi pandemi ini, WHO menyatakan perlu adanya optimalisasi setting dan platform pelayanan kesehatan. Optimalisasi dilakukan disebabkan adanya fasilitas pelayanan kesehatan menjadi tidak tersedia akibat Fasiankes tersebut ditunjuk sebagai Fasiankes khusus menangani COVID-19. Adanya adaptasi dari pelayanan rutin, perlu pembatasan pemberian pelayanan karena keterbatasan tenaga kesehatan, ataupun meningkatnya kebutuhan pelayanan, serta realokasi anggaran program untuk pencegahan, surveillance epidemiologi, dan pelayanan pasien COVID-19. Tantangan saat ini adalah belum adanya data gambaran di lapangan tentang dampak negatif dari pandemi COVID-19 untuk pelayanan KIA dan KB. Hal ini harus dilakukan segera untuk dapat melakukan tindakan pemulihan. Oleh karena itu diperlukan kegiatan untuk melakukan analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap layanan KIA dan KB, dan diperlukannya rekomendasi penyesuaian kegiatan pelayanan KIA dan KB di era pandemi. Kementerian Kesehatan bersama dengan UGM dan konsorsium perguruan tinggi di beberapa provinsi melakukan kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan KB dari dampak COVID-19. Harapan kami dengan kegiatan pemulihan ini 120 kabupaten, dinas kesehatan kabupaten kota dibantu dengan para mitra universitas mampu melakukan analisis dari data-data yang ada terhadap dampak pandemi COVID-19 di kabupaten kota masing-masing. Adanya rekomendasi strategi penyelesaian kegiatan serta adanya dokumen policy brief di masing-masing kabupaten kota yang dapat dijadikan bahan advokasi kepada pemerintah daerah dalam rangka pemulihan atau peningkatan pelayanan KIA dan KB di 120 kabupaten kota lokus. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan kegiatan EMONEF untuk pemulihan pelayanan KIA dan KB dari dampak pandemi COVID-19 ini secara resmi kami buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Erna Mulati. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama penjelasan dari Prof. Laksono terkait kegiatan IMONEF ini. Setelah pemaparan materi, nanti akan dilanjutkan oleh sesi diskusi. Kepada Prof. Laksono, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Muta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dirjen yang diwakili oleh Ibu Erna. Kemudian yang terhormat teman-teman di Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Kota, para staf Keska dan juga para staf data, dan juga teman-teman dari perguruan tinggi yang nanti akan kami perkenalkan yang akan menjadi pendamping dalam satu program yang cukup besar ini ya untuk melihat bagaimana dampak pandemi COVID-19 ke
program KB, KIA, dan visi, dan ini akan dimonitor melalui sebuah sistem yang berbasis pada digital. Nah, karena itu pertemuan yang mungkin pertama ini, kami memohon semua staf dinas kesehatan dan juga kepala dinas juga ya, untuk mulai menggunakan pendekatan digital ya, karena memang program ini tidak mungkin dikerjakan dari sebuah e-monef ya, monitoring dan evaluasi elektronik ya, yang dimana monefnya tidak bisa dikerjakan karena kita semua masih dalam masa pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk datang ke lapangan. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 tadi seperti oleh Bu Dirjen, ini menjadi satu tantangan besar ya, yang kita harus betul-betul masuk pada suatu inovasi ya, di mana tantangan besar harus diatasi. Nah, untuk itu kita perlu ada sebuah model monef inovatif menggunakan digital, di mana kegiatan ini semuanya paperless ya. Jadi Bapak Ibu semua mohon untuk masuk ke web ya, yang ada. Ya, silahkan masuk ke web. Webnya www.kesehatan-ibuanak.net. Nah, coba lihat seperti ini. Monggo, atau masukkan ke chat, itu artinya apa? Webnya ya, di chatnya, sehingga semua orang bisa klik. Ya. Saya akan berikan waktu sebentar untuk masuk ke web. Sudah belum? Sudah? Bisa masuk? Mungkin bisa kita lihat satu orang atau dua orang. Coba untuk cek aja. Mana? Ini ada dari Dinkes Majalengka, Ibu Asri Febriantini. Ibu Asri, silakan. Bisa? Ya, sebentar, maaf tadi lagi ke kamar mandi. Ya, apakah Ibu Asri sudah bisa masuk ke web kita, www.kesehatan-ibuanak.net? Sebentar. Belum, atau masih? Belum. Belum. Atau kita coba lagi? Ya, lagi coba. Coba yang lain. Baik. www. Link itunya, alamatnya, maaf. Ada di chat, ada di chat. Di chat, nah itu. Iya. Diklik aja. Oh iya, sebentar. Oke. Baik. Paten sudah. Ya, tinggal diklik ya. Oke. Ya, baik, lagi dicoba. Semua ya, bisa ya, nanti cepat nih. Ya, jadi ini sebuah program yang tidak menggunakan kertas ya, atau paperless. Artinya apa? Coba Bapak Ibu semua masuk ke sini. Tadi yang Ibu Dirjen, Bu Kirana, itu videonya ada di klik e-monef dampak pandemi COVID-19. Kita klik gitu. Ya, dari dashboard itu, nah akan masuk ke sini. Nah, pidatonya Ibu Dirjen tadi bisa diklik di situ, ya. Kemudian juga semua dokumen proyek, termasuk program juga akan ada di sini, di mana seperti apa yang akan saya bahas ini sudah ada videonya ya, sudah dikirimkan minggu lalu, tapi bisa diklik di sini juga videonya. Coba diklik. Ya, ini video saya mengenai apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Saya sama. Ini. Jadi bisa dilihat di situ. Nah, ini gambar saya di shoot kemarin ya, bukan hari ini. Oke, kita kembali ke video ke webnya. Kemudian juga untuk PowerPoint-nya atau doc-nya itu cuma ada di situ semua. Ya, oke. Nah, kemudian juga kita akan ada pengembangan yang nanti semua diklik di atas di sini. Program pengembangan itu ada macam-macam. Kita coba klik itu bisa klik. Nah, artinya web ini menjadi platform ya untuk semuanya. Termasuk nanti untuk apa yang kita sebut sebagai pembelajaran ya. Nah, ini contoh di sini untuk program 1, program 2, 3, 4, 5 itu untuk pengembangan untuk pengelolaan KIA, nanti akan ada jadwal-jadwal yang akan ada di sini. Oke, jadi sekali lagi ini semuanya adalah bersifat paperless. Ya.
Oke, saya kira ini. Nah, dan juga ada perpustakaannya. Perpustakaan juga bisa diklik situ, perpustakaan. Ya. Untuk melihat apa dampak pandemi COVID di berbagai negara, dan juga ada penelitian-penelitian yang sudah berjalan dari Wahana Visi Indonesia, dan juga ada dari Semeru, ya. Ya, ini bisa dibaca di sini ya, apa perpustakaan e-Monas-nya. Semua ada di sini. Oke ya. Ya, saya akan masuk kembali ke webnya. Sorry, ke PowerPoint. Oke, kita ada di depan dari. Ya, jadi ini sebuah e-Monas ya. Jadi bagaimana Monas situasi program KIA yang mungkin ada masalah akibat COVID-19. Ya, nah, oke. Latar belakangnya nanti kita lihat di si proyeknya. Oh. Ya. Sudah. Ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, ya, jadi ada latar belakang di si proyek, beberapa kegiatan, keluaran dan juga kurun waktu pencapaian yang tadi Bu Kirana katakan sampai Desember 2020. Nah, latar belakangnya kita melihat bahwa memang tadi COVID-19 sudah menjadi bencana nasional ya, dan mempengaruhi ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Nah, pengaruh ini yang menjadi satu hal yang menarik kalau kita tinjau pustaka dari berbagai negara, di mana COVID-19 ini memang mempunyai dampak pada pembatasan akses dan mutu pelayanan KIA, KB, dan gizi, dan akibat akhirnya, nah ini yang sangat khas ya untuk COVID-19 itu tidak hanya akibat virusnya langsung ya, tapi juga akibat istilahnya itu hal-hal yang tidak langsung. Ya, akibatnya sampai peningkatan morbiditas dan mortalitas ibu dan anak serta penurunan cakupan dengan KIA, KB, dan gizi. Nah, kalau kita lihat secara referensi itu ada di negara maju dan negara berkembang, itu intinya COVID-19 mengganggu ketersediaan dari pelayanan kesehatan dasar, terutama pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan bayi baru lahir. Ya. Jadi ini tidak hanya mengenai sel atau mengenai paru, tapi sistem kesehatan juga terpengaruh. Dan yang menarik ada satu paper yang memproyeksikan tentang kematian, di mana ratusan ribu kematian bayi baru lahir ada di India, Indonesia, Nigeria, dan Pakistan. Memang ini masih satu proyeksi ya, yang kita lihat di sini. AKI, AKP, dan harga mati itu bisa meningkat akibat COVID-19. Memang tantangannya, kalau kita lihat adalah terbatasnya akses ketika bicara mengenai aktivitas masyarakat yang dibatasi dan penggunaan transportasi umum yang juga terbatas. Nah, ini bisa membuat akses kurang, kemudian berkontribusi pada kedatangan yang lebih lambat di fasilitas rujukan dengan kondisi yang memburuk ya. Kemudian juga terbatasnya alat pelindung diri untuk penyedia kesehatan dan adanya stigma terkait COVID-19 buat banyak wanita seperti menyembunyikan potensi paparan COVID-19 atau riwayat perjalanan mereka. Jadi ada banyak hal yang terkait dengan sifatnya itu tidak langsung pada tubuh, tapi melalui berbagai mekanisme sosial dan juga mekanisme budaya. Ya, referensinya tadi bisa dilihat, jadi klik-klik semua di situ untuk dibaca. Oke, nah sekarang bagaimana di Indonesia? Seperti kita ketahui, kita sekarang masih ada dalam tanggap darurat saat bencana, di mana pada saat bencana ini kita akan mempunyai semacam suatu pertanyaan kapan akan berakhir ya. Nah ini yang menarik. Ketika hari ini kita diskusi, ternyata ini sudah bulan ke-6 dan belum ada tanda-tanda kapan berakhir. Ya, nah untuk itu kita tidak bisa menunggu betul ya, tapi ketika dalam masa bencana pun sudah harus ada kegiatan yang untuk memulihkan ya, pasti akan menarik kalau kita lihat ya, karena pastinya ini begini, bencana sudah masih ada kok sudah mau bikin pemulihan. Nah, memang ini karena bencana kita ini bukan bencana yang sangat singkat, tapi bencana yang sangat lama. Nah, inilah yang kita sebut sebagai rencana pemulihan yang dimotori oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk menghadapi juga the new normal yang mendatang.
Oke, nah sekarang kalau kita lihat dari survei yang belum begitu luas, itu memang sudah ada semacam gejala penurunan akses pelayanan kesehatan termasuk PMKIA dan KB dalam 3 bulan terakhir. Nah, tantangannya memang kita belum mempunyai suatu data yang empirik mengenai apa akibat dari COVID-19 untuk PMKB, KIA, KB, dan KISI di berbagai daerah. Untuk itu dalam suatu kegiatan untuk menganalisis dampak pandemik tadi dan untuk menyusun rekomendasi yang sesuai di era pandemik. Nah, inilah kami bersama dengan Kesehatan dan juga teman-teman konsorsium perguruan tinggi itu juga dengan Jalin akan melakukan kajian, monitoring, dan evaluasi pemulihan PMKIA, KB, dan KISI dari dampak pandemi COVID-19. Sehingga kalau kita baca deskripsi proyeknya, itu nama proyek itu pakai kata kunci pemulihan. Ya, pemulihan. Nah, ini pemulihan itu dalam rangka MONEF program KISI di kabupaten kota. Ya, mengapa kita seperti itu? Karena kalau kita cermati, banyak tadi faktor yang bisa membuat program KIA itu terpengaruh, dan kita berusaha memulihkan di 120 kabupaten kota. Ya. Dengan sasaran, nah ini, levelnya adalah kabupaten kota, karena ini adalah level operasional, yang menunjukkan bahwa dana-dana ataupun program-program yang direncanakan tahun lalu dan sudah berjalan sekarang atau masih belum berjalan semua, itu memang banyak berada di kabupaten kota. Seperti dana DAK dan BOK itu banyak di kabupaten kota. Tapi juga Dinkes Provinsi dan juga pemerintah daerah juga akan menjadi sasaran dari kegiatan ini. Tujuan kegiatan itu ada dua, dari versi pusat dan daerah, di mana kalau dari pusat ini ada suatu cara inovatif. Jadi IMONEF yang mengandalkan pengumpulan data secara elektronik dan penyajian data digital berbasis peta untuk memberikan feedback serta mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ya di setiap kabupaten kota untuk melakukan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan ke pimpinan daerah dan pihak-pihak terkait. Nah, tentunya ini untuk dijalankan pada tahun ini juga. Kemudian yang kedua, melakukan proses pembelajaran mengenai dampak COVID-19 dalam pencapaian berbagai indikator program KIA, KB, dan KISI untuk di pusat. Ya. Di daerah, Pemda itu khususnya Dinkes mempunyai gambaran dampak pandemi COVID-19 dalam akses dan kualitas PMKIA, KB, dan KISI di 120 kabupaten kota lokus. Nah, ini yang jadi satu isu kunci ketika bicara mengenai kembali pada operasional tadi, itu data yang ada nanti akan ada data yang sifatnya memang rutin. Kemudian juga responnya ini, bagaimana usaha-usaha pemulihan, ini poin kedua ini, untuk menghadang atau mengatasi pengaruh negatif pandemi COVID-19 terhadap PMKIA, KB, dan KISI. Clear ya, Mbak. Tiga, adanya monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi oleh Dinkes Provinsi dengan menggunakan dana DIKON ya, terhadap kegiatan pemulihan. Oke, nah ini yang di satu isu yang tujuan yang ada catatannya ya, di mana catatan pertama mengenai fungsi Kementerian Kesehatan dan perguruan tinggi. Jadi tetap yang menjadi pelaku utama itu adalah Dinas Kesehatan, artinya Kepala Dinas Kesehatan dan stafnya, untuk membuat kajian. Nah, Kementerian Kesehatan itu bersama perguruan tinggi itu melakukan pendampingan supaya teman-teman di dinas itu bisa membuat kajian. Dan kajian itu jangan dianggap sebagai penelitian yang canggih, betul ya, tapi lebih membuat suatu analisis mengenai dampak pandemi COVID-19. Kemudian juga ada semacam policy brief yang akan didampingi juga oleh pihak universitas dan juga Dinas Kesehatan, itu sama-sama ya, untuk menuliskan policy brief bagi pihak-pihak terkait di kabupaten kota dan tentunya kepada pemerintah daerah ya, bupati dan wali kota sebagai kepala daerah ataupun ketua politik itu menjadi penting untuk kita berikan policy brief mengenai usaha-usaha pemulihan. Kemudian yang kedua, jadi ini sebuah respon sistematis terhadap adanya pandemi COVID-19. Nah, jadi ini bukan penelitian, walaupun bisa juga ada suatu penelitian yang embedded ya, yang di dalamnya itu bisa kita sebut sebagai penelitian untuk kebijakan, bisa juga. Dan juga ada suatu komponen pelatihan untuk memperkuat sistem kesehatan yang terkena COVID-19. Kemudian catatan 3. Nah, ini juga satu hal yang mungkin bisa dipakai untuk pengembangan kepelatihan kesehatan untuk mengatasi masalah COVID ini, yaitu kegiatan pemulihan ini membutuhkan leadership, jadi kepemimpinan kepala dinas kesehatan.
kabupaten kota dan juga provinsi. Jadi kalau kita lihat tanpa ada leadership dari Kepala Dinas Kesehatan kabupaten kota, ini tidak mungkin ada suatu usaha untuk mencari data dan analisisnya. Kemudian yang kedua, mengambil keputusan untuk memulihkan keadaan apabila memang terbukti ada situasi yang buruk akibat pandemi COVID-19. Nah, inilah leadership-nya ini. Jadi ada data dan ada keputusan yang kita bisa lihat dalam konteks proses yang sistematik dari pembelajaran berbasis data, ya. Poin 1-2 yang biru itu, learning process, sampai menjadi proses tindakan pengembangan atau pemulihan yang ada huruf merah itu ya. Jadi analisis dan data ini itu dipakai untuk membuat keputusan, termasuk juga keputusan yang melibatkan pihak-pihak lain, sehingga ada policy brief yang juga bisa menggambarkan hambatan dalam pelaksanaannya. Nah, tidak mungkin itu pelaksanaan yang dinas kesehatan, mungkin hambatannya adalah hambatan yang ada di sektor lainnya, misalnya bagaimana transportasi, ya, itu bisa kita atasi dan macam-macam ya. Kemudian tentunya ini dilaksanakan, jadi tidak hanya suatu proses yang menulis, tapi juga ada pelaksanaan yang dievaluasi. Nah, pelaksanaannya sekali lagi itu tidak menggunakan dana tambahan, tapi dana yang ada di DAK dan box serta dana APBD. Nah, kalau sudah habis ya memang ini yang terjadi ya. Tapi pembulan ini juga bisa dipergunakan untuk menyiapkan kegiatan tahun depan. Siapa penerima manfaat? Ya, masyarakat tentunya. Dengan berbagai pihak yang akan membantu dan juga akan mendapat manfaat juga dari kegiatan ini, termasuk perguruan tinggi dan organisasi profesi. Oke, kemudian masuk ke tahapan kegiatan, di mana ada 3 tahapan. A, fase penyusunan desain. B, fase pelatihan dan pengembangan. C, kegiatan pelaksanaan. Yang B dan C ini bersama-sama terus berjalan, waktunya memang sempit sekali. Nah, desainnya ini sudah kita kembangkan, nanti Mas Adi juga akan menggambarkan, ada peta sistem data yang menjadi dashboard, dan ada display untuk rekomendasi dan diskusi yang disediakan untuk setiap kabupaten. Artinya, kabupaten kota memang mempunyai semacam, semacam coupling atau apa ya, dalam web itu untuk menempatkan tadi data, kemudian policy brief, ya, atau kebijakan itu menjadi satu rangkaian program yang bisa dibaca. Nah, sehingga kalau tidak ada hasilnya mungkin akan kosong. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, dashboard untuk monitor dan evaluasi program pemulihan yang dapat digunakan untuk melihat dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Nah, ini dashboard ini nanti akan pakai time series untuk melihat bagaimana apakah kegiatan pemulihan itu bisa tadi ada efeknya atau tidak. Dan sekali lagi ini menggunakan data Monef yang rutin, ya. Kecuali berapa data nanti yang arahnya kualitatif. Kemudian juga akan ada laman dan website untuk pembelajaran semua pihak mengenai dampak COVID-19. Ini sudah kita jalankan. Nah, kemudian yang B. Nah, kita mulai hari ini dengan fase pengembangan berbagai kelompok. Ini termasuk kelompok 1 yang juga dihadiri oleh pelatihan kesehatan dan juga mitra akademisi. Ada program 1, 2, 3, 4, 5, yang masing-masing itu mempunyai apa yang kita sebut sebagai orang-orang atau kelompok yang menjadi pelaku utama dari kegiatan ini. Sehingga ini cukup kompleks ya, sehingga kita menggunakan model ini dengan berbagai program ini untuk pada satu titik itu menghasilkan luaran. Ya. Jadi kalau kita lihat pada pengembangan ini, itu ketika data dikumpulkan dengan model seperti ini, mulai dari sumber data, kayak di 120 kota, kemudian pengelola 3 informasi, bisa masuk ke database UGM. Nah, itu kami lebih banyak tidak mencari data ya, tapi bagaimana menggunakan data. Walaupun untuk data Komdat ini memang kita berusaha untuk di sumber datanya itu bulanan ya. Makanya nanti Mas Adi dari tim kita juga akan membahas mengenai masalah datanya. Nah, tim UGM akan mencoba menganalisis dan memvisualisasikan tadi. Data tadi menjadi sebuah yang kita sebut sebagai gambar yang bisa dianalisis ya, dan masuk ke dashboard untuk, nah ini ada peneliti daerah atau peneliti di perguruan tinggi yang bisa membuat semacam analisis kebijakan dan juga policy brief untuk pengguna. Oke ya, jadi ini proses yang kita harapkan bisa berlangsung setiap tahun, ada atau tidak ada pandemi COVID-19. Prosesnya dari
kabupaten kota ke Universitas Kesehatan dan Universitas sebagai pendampingnya. Nah, ini adalah gambaran awal ya. Jadi ini nasional, ada data, ada analisis dampak, ada analisis kebijakan, dan policy brief. Semua dapat diklik dan nanti Mas Adi akan memberikan gambaran lebih lengkap atau lebih dinamis karena menggunakan langsung. Ini lebih seperti semacam PowerPoint-nya. Jadi kita akan menafsirkan misalnya layanan ibu hamil dan nifas itu apakah pada waktu masa pandemik Maret ini turun atau justru malah naik ya. Nah ini hal-hal yang menarik untuk kita analisis di dalam konteks satu kabupaten kota ya. Jadi kita tidak melihat ke nasional dulu ya, tapi kabupaten kota sebagai unit operasional yang paling mendekati grassroots ya, akar rumput ya. Kemudian di dalam ini dampaknya juga ada tes dokumen yang mempunyai semacam ini miliknya Bantul ya, juga sama analisis kebijakan dan juga policy brief. Ya. Ini bagian dari apa yang kita sebut sebagai fase pelaksanaan, yaitu analisis dan action yang ada di berbagai kabupaten kota ya. Jadi ini yang akan kita lakukan dan nanti Pak Adi akan menggambarkan secara dinamis. Keluarannya, jadi 1, tampilan data digital di web. 2, analisis dampak COVID-19 didampingi oleh Universitas Mitra. 3, analisis kebijakan didampingi oleh Universitas Mitra. 4, policy brief dan rencana pemulihan yang didampingi oleh Universitas Mitra. 5, laporan kegiatan pemulihan disusun oleh Dinkes Kota yang nanti akan menjadi semacam rencana yang dijalankan di bulan Oktober atau November ini. Kemudian 6, sistem monitoring dan evaluasinya. Nah, ini keluaran-keluaran yang kembali lagi, satuannya itu adalah kabupaten kota, walaupun nanti dari pusat pun juga akan dilihat gambaran mengenai 120 kabupaten kota ini secara keseluruhan. Kode waktu pencapaiannya ini mulai dari kita sudah masuk Agustus sampai akhir ya, kita pelaksanaannya bulan Agustus ini kita mulai, kemarin banyak libur, minggu ini kita mulai ya sampai nanti kira-kira bulan November Desember. Nah, data ini akan kita explore, kita dapatkan itu mulai minggu ini dan minggu depan, sehingga tim yang data ini bisa berkumpul atau webinar 2 atau 3 kali seminggu. Tapi jangan khawatir ya, Anda kalau tidak punya waktu untuk webinar atau tiba-tiba ada rapat ya bisa saja tidak ikut webinar, tapi nanti akan ada video yang bisa diikuti, bisa dilihat apa yang terjadi pada webinar ini. Kemudian yang sangat penting adalah produknya bagaimana, dan sekali lagi bahwa semua produk itu ditampilkan di web. Jadi kalau sebuah konten kosong, berarti ada sesuatu yang menarik ya. Mengapa kok kosong? Jadi sekali lagi ini suatu sistem Monef yang memperlihatkan semua kabupaten kota itu 120 harus mempunyai semacam apa yang disebut sebagai analisis pandemik dan respon untuk pemulihan. Oke, saya kira ini dari saya. Mungkin Mas Adi bisa meneruskan dengan data. Ya. Kami persilahkan untuk gantian di sini. Ini karena physical distance, kita harus gantian di studionya, karena jadi kecil ya. Kita harus gantian. Oh. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Nama lengkap saya Insan Rekso Adi Wibowo, tapi biasa dipanggil Adi. Jadi tadi kalau Pak Laksono beberapa kali nyebut Mas Adi, itu saya. Di sini saya selaku pengembang dashboard-nya untuk ini kami beri nama Pulih COVID-19. Karena tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Prof. Laksono bahwasannya program ini sangat mengandalkan dengan data yang ada dan semua aktivitas berlangsung secara online. Jadi kami
kami memiliki pandangan bahwa segala hal harus dapat diakses secara online juga, termasuk data-data, sehingga memudahkan baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota maupun oleh mitra universitas yang nanti akan mendampingi kabupaten kota untuk dapat mengakses datanya secara terus-menerus dan tersedia secara 24 jam. Nah, tentunya di samping ini Bapak Ibu juga cukup familiar dengan data dashboard-dashboard di provinsi atau kabupaten kota masing-masing. Itu tidak masalah, bisa digunakan sebagai pendamping, tapi kami memberikan dashboard ini untuk menekankan pada aspek time series dari data yang muncul dan akan berkaitan juga dengan bagaimana kita melakukan analisis dampak. Nah, di sini kita bisa memilih di level mana analisis atau data yang akan ditampilkan. Jadi bisa ke level provinsi maupun ke level kabupaten kota. Nah, terus Bapak Ibu juga bisa memilih di sini kabupaten kota mana yang ingin dilihat atau provinsi mana yang ingin dilihat. Kalau misalnya provinsi ada di sini 34 provinsi. Kalau kabupaten kota juga semua kabupaten kota ada di sini. Nah, untuk saat ini karena kami masih melakukan penjembatanan data dengan Kemenkes, kami sudah melakukan pilot di Bantul sebenarnya. Jadi kita akan melihat dulu bagaimana data yang ada di Bantul dipresentasikan. Jadi kita lihat di Kabupaten Bantul, DIY, posisinya di sini ya kalau dari peta. Nah, kita bisa melihat datanya seperti apa di Bantul. Pertama-tama mungkin kita ingin melihat dulu situasi jumlah bumil K1-nya. Nah, kita bisa lihat bahwa ada penurunan cukup tajam sejak Januari sampai Mei ya untuk jumlah bumil yang melakukan kunjungan K1. Tapi tiba-tiba di Juni naik cukup pesat di bulan Juni ini. Tapi kita juga bisa lihat untuk K4 ternyata untuk kunjungan K4 relatif fluktuatif ya. Walaupun selisihnya sebenarnya tidak begitu jauh. Tapi dari sini dari Februari ke April ada kenaikan yang cukup tajam. Nah, semua kategori ini akan punya informasi-informasi secara time series seperti itu. Saat ini datanya masih Januari sampai Juni, tetapi kita akan mendapatkan data terus-menerus sampai nanti program ini selesai sekitar bulan November-Desember. Kita akan melakukan pemantauan secara terus-menerus setiap bulan untuk melihat situasi dari semua indikator yang ditampilkan di sini. Jadi kita akan tahu apakah dari kita melakukan program ini atau melakukan intervensi atau melakukan suatu kebijakan tertentu, kita akan bisa menaikkan misalnya angka kunjungan K1 atau menurunkan kematian ibu yang kemungkinan meningkat seperti disebutkan Bu Kirana tadi oleh tidak teraksesnya layanan KIA dan KB karena COVID-19. Nah, selain data dari Januari ini, kami juga berencana untuk menambah lagi data dari Januari 2019 sehingga nanti grafiknya ini akan jadi lebih panjang. Jadi bukan hanya Januari-Juni saja, Januari sampai Juni 2020, tapi juga dari Januari 2019 agar pattern-nya bisa terlihat. Jadi karena kebanyakan untuk data KIA kalau kita lihat di triwulan pertama memang kecenderungannya angka kunjungannya relatif sedikit, tapi di triwulan kedua angkanya akan meningkat cukup tajam. Jadi bisa menjelaskan juga kenapa di sini angka misalnya di jumlah bumil yang melakukan K4 itu tiba-tiba meningkat di triwulan kedua, karena memang pattern-nya tiap tahun memang seperti itu. Triwulan 1 selalu lebih sedikit, tapi triwulan 2 selalu lebih tinggi. Nah, itu akan terlihat ketika kita melakukan ekstensi data sampai 2019. Nah, sayangnya dari data Komdat Kesmas yang bulanan baru dijalankan bulanan mulai Januari 2020 di Kementerian Kesehatan di pusat. Tapi untuk data tahun sebelum 2020 dilaksanakan secara triwulan, sehingga nanti kemungkinan kami akan meminta bantuan dari Dinas Kesehatan untuk melakukan entry data lagi untuk
data-data bulanan dari tahun Januari 2019. Nanti kami akan siapkan formnya dan akan kami share juga ke Bapak Ibu. Nah, ini untuk data. Lalu dari data ini akan diarahkan ke mana? Jadi dari data, misalnya kita lihat dari data K1 ini, yang agak cukup unik ini, ada terjadi penurunan sampai bulan Mei. Nah, dari sini akan muncul pertanyaan, Bapak Ibu mungkin akan muncul pertanyaan, apakah memang benar-benar turun karena masyarakat tidak bisa mengakses karena adanya COVID, atau karena ada penyebab-penyebab lainnya. Nah, dari sini, dari data-data kuantitatif ini, kita akan meneruskan penyelidikan yang akan dikomandani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, tapi didampingi sepenuhnya oleh mitra universitas untuk melakukan semacam audit atau penyelidikan yang sifatnya kualitatif untuk melihat apa penyebab dari penurunan tersebut. Apakah karena misalnya puskesmas mengurangi jam pelayanan yang sebelumnya misalnya 8 jam jadi 5 jam atau dari 5 jam menjadi 3 jam atau penyebab-penyebab lainnya. Dari situ penjelasan yang ada akan dirangkum ke dalam sebuah laporan sederhana, laporan yang sekitar 1-2 halaman ke dalam laporan bernama analisis dampak. Nah, analisis dampak ini nantinya ini masih kosong, jadi belum terisi untuk Bantul. Analisis dampak ini nantinya akan memperlihatkan apa yang terjadi di kabupaten kota, apakah apa permasalahan-permasalahan dalam pelayanan KIA dan KB di kabupaten kota yang terjadi selama pandemi COVID ini dan seberapa besar dampak dari pandemi COVID terhadap pelayanan tersebut. Nah, ini nanti akan dijelaskan secara rinci dalam analisis dampak. Lalu ada analisis kebijakan juga, yaitu untuk melihat dari analisis dampak tadi, kita punya harapan bahwa dari hasil analisis kita dapat membuat sebuah solusi bagi kebijakan layanan KIA dan di daerah. Jadi nanti analisis kebijakan ini akan mencoba menganalisis aspek pemulihan KIA KB dari perspektif kebijakan. Kita akan punya pelatihannya sendiri nanti untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk menyusun analisis kebijakan berbasis data tadi. Ini juga akan terus didampingi oleh mitra universitas kami. Lalu output akhirnya nanti dari sini kita akan membuat policy brief atau rekomendasi pemulihan. Jadi di sini sifatnya akan bersifat item-item atau sesuatu yang actionable. Jadi sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sebuah action. Misalnya dari hasil analisis diketahui bahwa penurunan KIA disebabkan oleh penurunan jam layanan di puskesmas misalnya. Lalu dari situ dibuat solusi, misalnya ada layanan online untuk K1, tapi tetap diperhitungkan sebagai kunjungan dengan jadwal tertentu, misalnya untuk USG setiap tanggal berapa. Jadi kombinasi antara layanan online dan layanan tatap muka. Layanan tatap muka untuk pemeriksaan labnya dan layanan online untuk konsultasinya misalnya. Atau saran-saran rekomendasi pemulihan yang lain untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah kita lihat di analisis dampaknya. Nah, di sini juga ada tab submit hasil. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu sudah punya hasil analisis dampak atau analisis kebijakan atau policy brief, tinggal diupload di sini. Kalau sudah diupload nanti akan kami periksa dulu, lalu kami masukkan ke dalam kolom-kolom yang masih kosong di sini. Seperti itu secara umum dari saya kembalikan lagi ke Prof. Laksono, silakan. Ya. Ya, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Mungkin Mbak Morita bisa kita lakukan semacam round table, termasuk mungkin perkenalan dengan para dosen perguruan tinggi menjadi mitra kita. Yep. Ya, silakan. Selanjutnya kita akan mulai dari sesi diskusi. Apabila ada pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan, silakan Bapak dan Ibu untuk mengangkat tangan.
Ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi Murniati, Prof. Terkait di Vaskes, khususnya untuk pelayanan di puskesmas, kan menjadi ranah dari bidang Yankes. Seandainya bidang Yankes juga dilibatkan. Nah, ini sebenarnya nanti kalau dalam analisis penginputan data, ini juga saya juga menggabungkan, kemarin juga ada yang menjapri saya bertanya terkait data ini. Apakah data ini memang data yang sudah rutin untuk mereka laporkan ke kementerian, atau mereka harus mencari data baru, Prof? Ya, sebetulnya bisa dengar ya. Datanya itu adalah data rutin ya. Ya, jadi kita memang menggunakan data rutin ya, bukan data yang dicari, kecuali ini menarik kali. Jadi nanti semua bisa disampaikan. Ya. 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 Jadi gini, tadi yang Mas Adi katakan itu data kuantitatif ya, dan kita berusaha time series ya. Nah, karena itu memang bisa dilihat ya. Dan kita bisa melihat ada suatu kebutuhan untuk data 2019 ya. Sebentar, ada. Ya. Ya. Oke. Bisa ya? Belum bisa. Ya, ini udah kelihatan. Ya, stop. Ya. Jadi ini data kuantitatif tadi yang Mas Adi katakan tadi ya. Nah, ini menarik. Tadi kita akan lihat apakah naik atau turun atau tetap atau bagaimana ya. Nah, ini nanti akan ditafsirkan bersama dengan para pendamping. Ya. Jadi para pendamping itu tidak sampai ke lapangan ya, tapi nanti akan diskusi menggunakan Zoom juga. Jadi para pendamping semua akan ada Zoom-nya. Ya. Nah, ketika data kuantitatif tadi, ya, itu ada yang aneh-aneh atau mungkin perlu diperdalam lagi, nanti ada kualitatif. Ya. Nah, data kualitatif ini mengeksplorasi, sebetulnya apa toh yang terjadi, gitu, sebagai konfirmasi. Nah, ini yang melakukan itu adalah teman-teman dinas kesehatan, ya, kepala dinas dan juga stafnya, untuk apakah naik itu karena seperti ini misalnya, atau turun seperti itu. Misalnya ibu-ibu kunjungannya turun, mungkin itu karena pada awal pandemik itu ya transportnya susah, misalnya seperti itu, atau ada lockdown. Ya. Nah, ini semua yang kita cermati melalui penafsiran data bersama-sama dengan tim perguruan tinggi. Begitu ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, apakah sudah ada yang ingin bertanya? Atau bisa melalui chat? Jika belum, di sini... Ini? Itu yang tadi, Bro. Ya, ya ada banyak. Jika belum, di sini saya ingin memperkenalkan... Oh, iya. Ya, silakan. Saya Mbak Munita mau nanya. Oh ya, silakan Ibu. Bu Dewi dari Ya. Ya. Prof, tadi yang disampaikan Mas Adi itu kan data untuk tahun ini gitu. Tapi kami tidak bisa membuat suatu kesimpulan bahwa ketika Januari sampai katakanlah tadi Maret turun gitu. Apakah turunnya karena dampak COVID ataukah memang tren-tren tahun lalu tadi dikatakan Mas Adi bahwa tahun lalu itu di Kabupaten Bantul memang di trimester 1 selalu kunjungannya nggak banyak nih K1-nya gitu. Nah, oleh karena itu kami kan butuh data yang sebelumnya. Alangkah baiknya nanti teman-teman dari kabupaten kota, meskipun mungkin tidak ditampilkan di webnya Prof, tapi kami juga mendapatkan data tren untuk seluruh cakupan KI, AKB, dan gizi ini, Prof, gitu, supaya kami bisa melakukan analisis lebih detail lagi, bahwa memang terjadi perbedaan ketika COVID dengan yang sebelum COVID. Mungkin itu, Prof. Ya, betul, Bu Dewi. Nanti datanya itu diusahakan 2019 dan 2020, ya. 2 tahun, ya. Ya.
Jadi ini apa data kuantitatifnya itu kita usahakan yang 2019 juga iya. Sehingga kita mungkin ada satu apa seasonal ya atau musiman ya itu bisa kita analisis ya. Oke. Namun sekali lagi yang menganalisis itu teman-teman kabupaten kota ya. Karena ini bagian dari pekerjaan rutin teman-teman ya untuk memonitor dan mengevaluasi ya. Para pendamping perguruan tinggi itu untuk memberikan semacam ya dorongan untuk apa pertimbangan ya sebagai semacam apa ya mitra untuk diskusi karena teman-teman perguruan tinggi tidak sampai ke lapangan ya. Nih tidak sampai ke risetnya di lapangan tapi lebih sebagai pendamping yang ada di web. Begitu Bu Dewi ya. Oke. Ya, Prof. Kemudian juga nanti yang untuk yang apa 79 daerah itu mungkin dengan gizi juga ada juga data EPPGBM yang juga dipakai juga nanti. Tapi nanti ada penjelasan berikutnya. Oke. Silakan, Roy. Jika belum ada pertanyaan, saya ingin memperkenalkan Bapak dan Ibu sekalian kepada para pengampu dari Universitas Mitra yang akan mengampu kabupaten kota masing-masing. Di sini karena kelompok B ini kan terdiri dari kabupaten dan kota yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat, maka universitas yang mengampu ada 3 universitas, yaitu Universitas Pajajaran untuk wilayah Jawa Barat, kemudian ada Universitas Gadjah Mada untuk sebagian Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Tengah lagi akan diampu oleh Universitas Diponegoro. Nah, di sini saya akan memperkenalkan kepada perwakilan dari Universitas Pajajaran, ada tadi Bu Dewi, kemudian ada Bu Mary, Bu Nur Marina, dan Bu Fadila Elba. Kepada perwakilan dari Universitas Pajajaran, silahkan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Monita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya Dewi Marheni Diarawati dari Fakultas Kedokteran Unpad bersama teman-teman saya, kami akan mengampu di 16 kabupaten kota di Jawa Barat. Dan saya ditemani oleh 3 orang yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Monita, dan kami juga sudah membagi wilayahnya. Mungkin bisa dicatat oleh teman-teman di kabupaten kota. Saya mengampu di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Cirebon. Kemudian Bu Mary mengampu di Kabupaten Subang, Kabupaten Kuningan, Kota Bandung, dan Kabupaten Indramayu. Kemudian Bu Fardila Elba di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Garut. Dan Ibu Nur Marina di Kabupaten Tasik, Kota Tasik, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Ciamis. Itu saja, Mbak Monita. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Dewi. Selanjutnya kita ada perwakilan dari Universitas Gadjah Mada, yaitu ada Pak Abdul Wahab, kemudian Dr. Amira, dan Dr. Gita. Kepada perwakilan dari Universitas Gadjah Mada, dipersilahkan. Selamat siang. Kepada ada Bu Amira, ya silakan Bu Amira. Iya, selamat siang. Saya Amira Eliza Wahdi dari Pusat Kesehatan Reproduksi Universitas Gadjah Mada. Di sini saya juga ditemani oleh Pak Abdul Wahab. Kemudian juga ada Dr. Gita. Untuk komunikasinya sendiri nanti sepertinya kita akan memilih untuk centralize ya. Detailnya mungkin akan menunggu dalam sehari ke depan sampai kita merumuskan dengan pasti cara komunikasi yang paling baik untuk semuanya. Ya.
masih Bu Amir, nanti tiap-tiap kelompok akan dapat satu Zoom juga ya. Zoom dari program ya untuk dipakai selama 4-5 bulan ini. Sehingga nanti komunikasinya dengan mungkin 8, 10 atau 12 kabupaten kota itu bisa menggunakan Zoom sendiri ya. Atau nanti ada WA group juga sendiri, monggo ya. Jadi sekali lagi ini sesuatu yang akan bebas ya. Memang yang kita harapkan nanti pada tadi kembali lagi pada bagaimana kita bisa melihat menganalisis ini ya data tadi supaya ya supaya lebih mudah jadi bisa tafsir nggak ya? Jadi memang ini yang menarik ya. Kita mencoba untuk berkomunikasi nanti. Masih. Dengan data kuantitatif ini yang kita akan coba lihat dari data rutin yang ada. Kemudian, nah ini yang kualitatifnya ini ya, yang why-nya ini yang menjadi isu kunci untuk kita dampingi juga ke teman-teman di kabupaten kota. Ya. Begitu ya, makasih. Oke. Selanjutnya yaitu dari Universitas Diponegoro dan Universitas Gadjah Mada nanti akan berbagi wilayah untuk Jawa Tengah. Nah, nanti untuk rincian wilayahnya akan saya share melalui WA group masing-masing. Untuk Universitas Diponegoro ada Pak Sutopo, Bu Diar, dan Bu Nisa. Ya, terima kasih. Saya Diar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Mohon maaf ini mewakili Pak Topo karena seharusnya ketua tim kami dari Pak Topo, Dr. Stopo Patriajati. Cuman seperti biasa kebetulan ini bersamaan dengan kegiatan yang lain, jadi kami wakili. Nanti timnya kami bertiga, ada Pak Topo, saya, dan juga Bu Nisa. Sudah dijelaskan, tadi kami berbagi wilayah Jawa Tengah dengan UGM, dan kebetulan kami cukup familiar sih dengan beberapa daerah di Dinkes Kabupaten Kota di Jawa Tengah juga, karena ada beberapa kegiatan yang lain juga dengan beberapa Dinkes Kabupaten Kota. Terima kasih. Terima kasih Bu Diar. Prof, ini kemarin saya dapat pesan dari peserta yang hadir saat ini. Ya, mereka kemarin ada yang nanya kepada saya, nanti jenis pengembangannya itu seperti apa? Karena kan saya membagi mereka ke dalam 2 WA group, yaitu WA group yang khusus untuk Kadinkes dan staf Kesga, dan satu lagi untuk WA group yang khusus dengan pengelola program KIA. Nah, mereka bertanya, apakah ada perbedaan, kenapa harus dipisahkan, seperti itu, Prof? Ya, kalau pengelola Kesga itu nanti akan banyak terkait dengan data ya, dengan Mas Adi ya, nanti karena datanya itu kita belum tahu persis ya, karena yang di pusat itu memang 3 bulanan ya, kita harapkan yang bulanan nih. Sehingga untuk data yang Komdat tadi kita harapkan dari kabupaten itu mengisi lagi yang bulanan. Nah, kita tidak tahu persis ya, di tiap kabupaten kota itu lengkap tidak, karena berapa survei awal juga menyatakan udah ada yang bolong-bolong ya. Jadi sekali lagi ini satu monef ya, jadi kita memang menggunakan data rutin, jadi kita tidak mencari data sendiri, harus pakai data rutin yang dipakai dan dianalisis ya, dimaknai dengan mungkin tambahan tadi kualitatif tadi untuk nantinya menjadi dokumen yang bisa dipakai untuk pemulihan, untuk basis pemulihan. Nah, artinya apa? Memang ini sesuatu yang kita coba tadi saya katakan bahwa ada learning proses berbasis data untuk keputusan. Jadi keputusan tidak apa ya, hanya bikin keputusan tapi nggak pakai data. Ini yang kita akan coba cari ya. Kita belum tahu persis Bu, terus saja apakah data itu lengkap semua atau tidak. Tapi nggak apa-apa, apapun yang terjadi itu tetap harus ada keputusan ya. Ini masalahnya. Sehingga kalau data belum lengkap ya harus dilengkapi. Kalau bisa ngejar betul, kalau nggak bisa ya tahun depan harus dilengkapi. Jadi lama-lama data rutin itu betul-betul terpakai untuk keputusan. Begitu. Ya, terima kasih. Ini juga telah bergabung dari Direktorat Kesga, itu ada Bu Nida, kemudian ada Pak Yusuf, dan ada Dr. Made, kemudian juga ada Prof. Hadi dari FKM UI. Oh, ada. Iya.
beliau tidak sempat ikut yang sesi pagi, kemudian ikut yang sesi siang. Silakan Bu Nida atau Pak Adi kalau ada komentar mengenai kegiatan ini. Saya kira untuk pusat mungkin perlu ada penekanan-penekanan yang penting, terutama mengenai aspek monefnya ini. Ya. Bu Nida kalau ada pesan-pesan silakan. Atau Pak Hadi dulu, kan ada Pak Hadi. Ya, terima kasih Prof. Laksono. Saya ini aja nih, maksud saya belum punya gambaran ya nanti wujud datanya itu seperti apa gitu. Jadi barangkali kalau di mana saya bisa lihat sehingga kita bisa menggambarkan analisisnya nanti gimana dan apakah dalam analisis itu ada metode tertentu yang dipakai kita seragam atau bagaimana. Dan kalau tidak salah kan waktu pertemuan beberapa waktu yang lalu juga disampaikan ada kemungkinan untuk mencari data untuk pendalaman, ya, tetapi tetap secara daring. Nah, tolong diklarifikasi itu betul apa tidak? Ya betul Pak. Jadi tadi data kuantitatifnya itu memang data rutin Pak, sebagian besar Pak. Data data Simatnio yang sedang disusun oleh Kemenkes, dan kalau untuk gizi EPP GBM. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ketika nanti data itu kita punyai, kemudian kita maknai Pak. Nah, ini Pak Adi, nanti untuk teman-teman mitra perguruan tinggi kita akan masuk pada satu analisis kebijakan ya, yang masuk ke rekomendasi kebijakan juga untuk jangka pendek dan jangka menengah panjang ya. Nah, mungkin gambarnya itu bisa kita lihat pada satu paper yang di Ethiopia Pak. Coba bisa masuk ke referensi kan, referensi yang coba perpustakaan, kita klik yang coba masuk perpustakaan ya, referensi perpustakaan, ya ini ada yang ketiga Prof. Ya, ya kita masuk ke ketiga ya, immediate ya ini. Nah, ini ada satu paper ya dari Immediate Impacts of COVID-19 Pandemic on Essential MNC Services in Selected Health Facilities in Ethiopia. Ya, ini oleh grupnya Bill and Melinda Gates ya. Ya, dia juga menggunakan data sekunder juga ini seperti ini ya. Terus ya coba kita lihat ada policy briefnya ada juga ya. Nah. Jadi seperti itu Pak Adi ya, yang bisa kita lihat contohnya. Ini juga ada policy briefnya di situ ya. Atau juga ada satu penelitian oleh Semeru ya, tapi itu sangat mendalam ya. Semeru juga ada, nanti kita ini Semeru ya di 5 wilayah ya. Ya. Nah ini ada juga oleh, tapi ini suatu penelitian mendalam di 5 wilayah Indonesia ya. Emang bagus, tapi ini responnya malah belum banyak nih responnya. Ya, coba yang beli Ethiopia yang policy briefnya ada, policy brief Ethiopia. Nah ini, seperti ini. Mungkin ini Pak, ini contoh policy brief ya, yang kita bisa intinya itu, yang kita bisa lihat ada rekomendasi dan lesson learn-nya nih Pak. Tapi rekomendasi kita nanti akan lebih spesifik untuk kabupaten mana, untuk Pemda, dan pakai dana mana, ini nanti seperti ini. Bisa dipahami Pak Adi? Mohon izin Prof. Laksono, ya. Izin menambahkan. Ya, silakan Bu Nida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati, Prof. Hadi. Jadi nanti tim pendamping dari universitas itu akan mendapatkan data-data asesmen dari aplikasi Pom.Kesmas. Ini sudah rutin diisi oleh kabupaten kota. Kemudian EPP GBM untuk data balita stunting juga sudah rutin diisi. Kemudian untuk Fasiankes mengisi sendiri atau self-assessment, menginput data di
aplikasi Simat Neo yang sedang kita selesaikan aplikasinya ada di tingkat rumah sakit, puskesmas, praktek mandiri bidan ataupun klinik pratama yang melayani ANC, persalinan, dan postnatal serta KB. Nah, dari data-data yang masuk tersebut akan keluar di dashboardnya aplikasi tim Proflaksono, Mas Adi. Nah, dari situ tim provinsi akan melihat, menganalisis kalau ada hal yang perlu didalami, dilakukan wawancara secara online untuk menanyakan, mengklarifikasi, dan sebagainya. Dan nanti akan keluarlah rekomendasi-rekomendasi dengan permasalahan seperti ini, kita harus melakukan action apa di kabupaten ini agar pelayanan KIAKB-nya dapat berjalan kembali dengan baik. Itu bentuknya rekomendasi. Nah, nanti setelah rekomendasi itu ada, yang ditetapkan oleh kepala dinas, harus dilakukan kegiatan A, B, C, dengan sumber dananya dari mana, itu akan dilakukan implementasi dari rekomendasi. Nanti sekitar bulan November, di akhir, itu akan kita evaluasi kembali. Hasil evaluasinya itulah dapat kita susun yang policy brief ini, Prof. Dan di situ kita bisa mendapatkan lesson learn dari kegiatan di tiap kabupaten kota. Demikian, Prof. Hadi. Ya, begitu, Prof. Ada komentar nggak ya atau masukan? Jadi memang ini suatu kegiatan yang action oriented betul Pak ya, untuk rekomendasi dan juga lesson learn. Ya, model seperti ini Pak. Ini, Pak. Kita bukan untuk jurnal ya, ini bukan konsumsi untuk jurnal. Walaupun nanti kita mau bikin jurnal pun juga bisa dengan model analisis kebijakan ya. Ya, ada komentar? Nggak dengar ya? Belum ada. Silahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin memberikan komentar atau memberikan pertanyaan. Prof, berarti ini ditekankan lagi ini adalah paperless ya, Prof ya? Iya. Tidak, maksudnya karena kemarin sempat ada juga yang bertanya, apakah nanti mereka harus menyusun laporan yang berlembar-lembar, kemudian harus mengirimkan ke pusat, atau mereka berpendapat apa website ini hanya untuk mengakses data saja gitu loh, Prof. Nah, tadi seperti katakan Mas Adi ya, Mas Adi coba dilihat lagi ya, dia didemokan lagi jadi seperti policy brief tadi ya, itu akan ada di klik policy brief untuk Bantul ya, nanti akan di sana policy briefnya lengkap tadi. Jadi model paperless-nya itu memang nanti dari kabupaten tidak mengirim laporan ke sini, tidak, tapi file yang nanti akan di-upload di dalam sistem dashboard ini, sehingga nanti akan terlihat dari 120 kabupaten kota ini mana yang sudah menyusun misalnya policy brief atau menyusun rencana action pemulihan atau yang menulis dampak pandemik ya itu. Seperti itu ya. Itu yang kita sebut paperless-nya. Jadi tidak ada mengirim satu dokumen dengan pos, itu tidak ada. Ya. Dan bagi pusat akan mudah untuk melihat mana-mana yang tidak mengirimkan ya, karena kembali lagi ini kan sebuah kegiatan yang rutin juga ya. Jadi pusat memberikan dana DAP dan BOK ke kabupaten kota. Nah, ini bagian dari apa yang kita sebut sebagai proses monitoring, termasuk nanti juga ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan penggunaan dana ya. Ini apakah ada realokasi dana BOK atau DAK atau apa? Nah, ini nanti akan sampai ke sana juga. Bisa dipahami. Ya. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Abdul Wahab, tapi ini mungkin akan saya tanyakan kepada pihak Dinkes Kabupaten Kota saja ya, Prof ya. Ya. Karena pertanyaannya seperti ini. Bagaimana seperti apa gambaran tentang data-data rutin apa saja yang terdapat di dalam Dinas Kesehatan Kabupaten Kota? Saya bisa minta tolong kepada dari Dinkes Klaten, Bu Yeni, bisa membantu saya untuk menjawab.
data-data seperti apa yang biasanya rutin dilaporkan oleh Dinkes Kabupaten Kota. Kepada Bu Yeni dari Dinkes Klaten, silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Yeni dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Selama ini untuk laporan program ibu dan anak di tingkat provinsi itu mencakup dari tadi K1, K4, persalinan, dan hampir sama dengan yang di aplikasi itu tadi. Cuman kalau untuk laporan per bulannya itu lebih lengkap. Kalau tadi kan untuk KF diminta KF yang lengkap, tapi kalau di laporan per bulannya ada KF1, KF2, KF3. Berarti kalau misalkan data di lapangan itu per bulan itu sebenarnya data itu sudah ada ya Bu ya? Ya, per bulan sudah ada. Ya. Cuma permasalahannya kalau yang diminta itu kan bulanan, jadi laporan setiap bulan. Kalau di kami itu bentuknya kumulatif per bulan. Jadi kalau ngisi secara manual Excel itu harus mengurangi dengan bulan yang lalu. Terima kasih Bu Yeni. Ya, memang ini yang jadi satu komplikasinya ya mengenai pencatatan, dan nanti kita harapkan bisa bulanan ya, bukan tribulanan ya. Oleh karena itu nanti hari Kamis, Jumat kita sudah mulai untuk data ya, untuk teman-teman di kabupaten kota yang ngurusi data nanti akan mulai untuk mencoba mengirimkan data ke Mas Adi ya. Sekali lagi ini webinar ini hanya salah satu cara untuk komunikasi. Kita juga pakai WA Group untuk komunikasi, tapi yang penting nanti kita akan melihat apakah data misalnya dari Klaten, dari Boyolali itu masuk tidak ke mesin di sini, Bu. Ya. Ini ya. Karena ya kita akan cek betul data itu apakah tribulan atau bulanan ya. Nah, itu yang menjadi isu kunci ya. Kita harapkan bulanan, Bu ya. Karena lebih mudah dibaca nanti, apalagi ketika kita ingin melihat antara bulan Februari 2020 sampai sekarang ya, itu lebih baik kita ada data bulanan nih. Oke, begitu. Bisa ingin tambahkan atau sudah? Ada lagi yang mau? Silahkan bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat. Atau saya gantian bertanya nih. Saya akan gantian bertanya ya, mungkin pada ke bidang Kesmas Cirebon, Bu ya? Apa? Cirebon. Ya. Ya. Kira-kira program ini masuk akal, Ibu? Mohon namanya ya. Masuk akal nggak program ini? Mudah nggak, masih? Ya. Kalau untuk bagi kami sih, mungkin kita akan mengevaluasi data dulu ya, Pak ya. Ya. Karena kan itu kan berdasarkan data juga. Kebetulan ini juga kami hadir dengan Ibu Kepala Dinas dan Ibu Kepala Seksinya juga. Ya. Dan kemarin kebetulan saya juga baru masuk grup, jadi nanti saya akan lihat kembali, Pak. Ya, agak putus-putus, Bu ya. Mungkin lebih dekat ke mikrofon ya. Ya, Kepala Dinas sudah paham ya, ada kegiatan ini, Bu. Ibu siapa ini namanya, Bu? Ibu Nur, Pak. Bu siapa? Ibu Nur. Ibu Nun. Nun. Iya, Ibu Nur. Ibu Nun. Oke. Kepala Dinasnya sudah tahu ya program ini ya? Udah, Pak. Ya, karena nanti juga akan ada pertemuan khusus untuk Kepala Dinas ya. Karena tadi masuk pada leadership. Dan leadership ini memang tujuannya itu bagaimana Kepala Dinas itu bisa menggunakan data rutin ya, data rutin yang bisa dianalisis dan dimaknai untuk keputusan nanti. Ini. Nah, fungsi dari program ini sebenarnya menjadi semacam memudahkan tadi. Karena mungkin data itu kadang-kadang tidak dianalisis ya, dan para pendamping perguruan tinggi nanti akan membantu untuk bagaimana cara untuk membaca atau menganalisis ataupun menafsirkan untuk action nantinya. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Kemudian kita coba lagi Boyolali, gimana Boyolali? Ada yang bisa dibuka dari Dinkes Boyolali?
Halo, dari Boyolali, siapa ya? Nah, ada orangnya. Dari Dinkes Boyolali, ada. Bisa dibuka? Sudah dibuka? Oh, waduh, nggak ada orang nih. Waduh, ini lucu nih. Ada namanya tapi nggak ada orangnya nih. Aduh, Boyolali nggak ada orang. Oke deh, nanti kita lihat lagi ya. Kita lompat ya. Ke Brebes aja, Prof. Brebes. Ada Dinkes Brebes. Silahkan, Dinkes Brebes. Gimana Bu, tanggapan Ibu pada program ini untuk pelaksanaannya? Mudah atau susah nih kita ada? Silakan. Masih di mute itu, masih di mute. Ya. Karena tadi kita mengikuti ya Pak. Kalau melihat data yang diinput sih, kayaknya sih data merupakan bulanan rutin. Ya. Halo? Ya. Kalau melihat datanya sih, data bulanan rutin mungkin bisa kita lakukan Pak. Bisa ya. Tapi pernah nggak data itu dimaknai gitu atau dianalisis, pernah nggak Bu? Kalau data mesti kita analisis Pak. Iya. Apalagi Brebes merupakan daerah yang ya permasalahannya cukup banyak. Oke, jadi tidak masalah Bu ya. Kegiatan ini sudah. Iya, insya Allah pas. Iya, oke, nggak masalah ya. Yang dari Brebes sudah. Oke. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan Prof dari Dr. Ratih dari Dinkes Kabupaten Tasikmalaya. Beliau mengatakan untuk kegiatan penurunan AKB di Kabupaten Tasik itu mereka mendapatkan dana dari BOK itu sebesar 263 juta untuk 11 kegiatan. Nah, itu jika digunakan untuk kegiatan pemulihan berdasarkan rekomendasi dari mitra universitas, itu dananya dari mana gitu. Karena mungkin tidak hanya mereka harus fokus ke pemulihan KIA tapi juga harus ke gizi gitu. Ya. Betul. Jadi ini memang satu materi yang juga sampai ke gizi ya nantinya. Di TPP GBM juga ada untuk gizi juga ya. Ya. Nah, yang paling penting kadisnya memang betul akan menjadi tokoh sentral nantinya ya, yang memutuskan adalah kadisnya. Nah, dana BOK itu tentunya memang jadi semacam apa yang kita sebut sebagai anggaran yang bisa dipakai ya. Jadi memang kegiatan ini tidak menambah anggaran operasional ya, tapi mungkin kalau ada pengalian dan sebagainya itu bisa terjadi nih. Begitu Bu. Atau Bu Ratih bisa dibuka nggak Bu Ratih mikrofonnya? Tadi saya lihat Dokter Ratih itu di mobil atau sedang nyupir ya. Iya, Dokter Dinda. Foto. Ya. Izin bertanya nih Dokter Ratih dari. Iya, Ibu Dokter Dinda, Ibu Kasubdit. Jadi memang untuk tahun ini boleh bicara Bu? Ya, silakan. Ya, jadi Prof. Laksono yang biasanya saya lihat gambarnya aja sekarang dilihat benar-benar face to face dengan Prof. Laksono. Makasih kesempatannya Dokter Dinda. Jadi memang Kabupaten Tasik itu untuk AKB dari 55 selama kurang lebih 5 tahun sekarang menjadi 13, Bu Nida ya. Bahkan kemarin kata Dr. Polar, Ketua ID, Dr. Polar SPOG, itu harus dipertahankan katanya. Cuma memang pada tahun ini kita dapatnya dari BOK sekunder, Prof. Tapi kalau kepala seksi mah siapalah aku gitu, Prof. Jadi kalau bisa webinar ini, Zoom meeting ini Dr. Dinda menyertakan kepala dinas kami gitu. Ya. Terima kasih, Prof. Juga Dr. Monita sebagai moderator. Ya, Prof. Laksono izin menanggapi Dr. Ratih yang rajin banget ini. Saya tadi lihat dari awal tapi kok belum bertanya, ternyata baru bertanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin yang ditanyakan oleh Dr. Ratih dari Tasikmalaya adalah hal yang sangat mendasar di dalam kegiatan ini. Jadi maksud kegiatan ini adalah memulihkan layanan KIAKB di kabupaten kota yang kemarin terjadi pandemi. Tetapi tidak ada dana tambahan untuk pemulihan. Nah, ini maksudnya bagaimana? Mau dipulihkan tapi kok nggak ada dana tambahan? Yang dimaksud dengan pemulihan itu dari segi apa yang harus dilakukan dengan dana yang tersedia
yang sebelumnya kita punya dana BOK sekunder, punya kalau dari provinsi ada dana Dekon, kemudian di tingkat puskesmas ada BOK primer, ada dana kapitasi, itu mungkin sebagian tidak bisa dilaksanakan juga kan Dokter Rati? Misalnya kita mau pelatihan, mau pertemuan, mau kunjungan bintek, kan nggak bisa karena terbatas, tidak bisa perjalanan dan sebagainya. Nah, dana ini harusnya digunakan bagaimana? Itulah yang akan nanti dikeluarkan di rekomendasi. Jadi kita mengolah apa yang ada. Jadi dari 263 BOK sekunder untuk 11 kegiatan itu dilihat lagi. Apakah 11 kegiatan ini betul-betul mengungkit pulihnya kembali program KIAKB dan gizi yang ada di Kabupaten Tasik. Bagaimana caranya memanfaatkan yang 263 dengan 11 kegiatan? Kalau perlu ya kita revisi POK. Oh ini ternyata yang masalah adalah D/S, itu balita tidak tertangkap lagi untuk penimbangan. Oh yang jadi masalah Bumilkek itu tidak datang ANC. Berarti kita harus kunjungan rumah, membawakan tablet tambah darah, PMT pemulihan, karena dia tidak akses, tidak ke posyandu, tidak ke puskesmas, hilang datanya. Nanti tiba-tiba mau bersalin komplikasi. Ini dari dana yang 11 kegiatan, kegiatannya ditajamkan untuk memulihkan kondisi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Demikian Dokter Rati, jadi tidak 11 kegiatan dilaksanakan, nanti ada kegiatan baru namanya pemulihan, tidak sama sekali. Jadi maksudnya pemulihan ini adalah bagaimana sumber daya yang ada di kabupaten kota itu dapat didorong untuk pemulihan program KIAKB yang selama pandemi ini terkendala. Bisa difahami Dokter Latif dan Bapak Ibu? Pak, udah. Kan tanggapan termasuk dana yang dialihkan, sebagian udah dipotong Bu untuk COVID, sebagian udah ini, sudah enggak ini, enggak itu. Jadi kita bagaimana solusinya itu termasuk dibicarakan nanti dengan tim pendamping universitas untuk menggerakkan sumber daya. Dan sosialisasi kepada Kadinkes sudah dilaksanakan sekitar 4 minggu yang lalu ya Prof. Bu Dirjen sendiri yang membuka, jadi kita mengundang Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 120 Kabupaten Kota, Direktur Rumah Sakit 120 Kabupaten Kota, Ketua Cabang POGI, Ketua Cabang IDAI, dan Pengelola Kesda. Pada sosialisasi kegiatan ini sekitar 3-4 minggu yang lalu ya Prof. Ya. Mungkin demikian tambahan saya Prof. Ada tanggapan dari Dr. Rati? Kalau tidak, ini ada pertanyaan selanjutnya. Dr. Rati di-mute. Oh iya. Oke, Dr. Rati, silahkan jika ada ingin menanggapi. Itu di-mute lagi, Dr. Rati. Ketekan lagi tuh. Ketekan. Ya, sudah. Ya, jadi Bu Dr. Nida, yang 11 kegiatan itu, yang sebagian untuk replikasi program Expanding Maternal Neonatal Survival di 6 puskesmas. Terus yang lainnya rapat-rapat seperti bidan koordinator pelatihan PKMN, pelatihan kegawat daruratan tahun kemarin Bu Kasubdit Kabupaten Tasik itu satu-satunya di Jawa Barat yang melakukan pelatihan PKMN seberapa orang? 24 orang, Bu. Itu. Nah, ini misalnya pelatihan kan kita tatap muka itu masih tidak bisa dilaksanakan. Ya, maksudnya ini di provinsi pertimbangan dari kabupaten dalam pelaksanaan pelatihan tatap muka. Mungkin apakah dengan pelatihan itu kondisi pelayanan KIA yang sekarang terkendala menjadi pulih dengan pelatihan itu? Atau ada kegiatan lain yang perlu kita laksanakan lebih segera, lebih prioritas dibanding melatih 24 orang. Mungkin mohon, itu. Mangga. Iya, terima kasih Bu Kasubdit. Ya, sip.
Ya, pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Slamet Riyadi. Kira-kira apa yang baru atau efektivitaskah dengan kegiatan IMONEF ini untuk mengambil keputusan? Silakan, Prof. Ya, mungkin Pak Slamet bisa dibuka nggak mikrofonnya? Pak Slamet Riyadi. Ya, jadi MONEF ini menggunakan namanya Electronic MONEF ya. Yaitu supaya kita itu, yang barunya ya, kita itu bisa lebih awal, Pak. Kalau IMONEF yang tatap muka kan mungkin nggak bisa juga ya, dalam pandemi ini susah sekali dan baru mungkin November, Desember ya. Nah, Bu Dirjen minta supaya secepat mungkin ya kita melihat dampak pandemi COVID ini. Jadi ini belum pernah dilakukan ya, menggunakan IMONEF ini ya. Ini yang baru ya. Nah, efektivitasnya ini tergantung sekali pada kabupaten kota, bukan pada kami ya. Mohon dilihat betul ya. Jadi pengambilan keputusan itu berada di lapangan. Ya, kami itu lebih sebagai pendamping ya. Nah, mungkin ada beberapa situasi yang akan terjadi. Mungkin pertama yang pesimis, yang kepala dinasnya mungkin tidak begitu hero ya pada keputusan itu ya, itu yang. Tapi juga ada yang optimis sekali ya, kepala dinasnya itu betul-betul semangat untuk menggunakan data untuk bikin keputusan. Sehingga ada peningkatan efektivitas keputusan. Ya. Sekali lagi, ini betul-betul membutuhkan kepemimpinan Kadis ya. Tadi yang Bu dari Garut ya, sorry. Bu ya, Kadis harus terpapar materi ini betul ya nih. Bukan hanya terpapar, harusnya memimpin kegiatan ini. Begitu Pak Slamet. Mungkin ada komentar Pak, silakan. Silakan kepada Pak Slamet untuk memberikan tanggapan. Ya, karena beberapa waktu yang lalu Jalin juga mengadakan satu pelatihan bagaimana mengambil data sebagai bahan untuk perencanaan. Di mana kita kemudian dari satu data, malah kemudian justru data itu semakin berkembang. Nah, salah satu yang perlu diapresiasi dari paparan tadi, IMONEF itu rencana akan memanfaatkan data yang sudah ada ya. Maaf, kurang begitu jelas Pak. Mungkin lebih dekat ke mikrofon juga Pak. Ya. Kalau dari paparan tadi, kebetulan kemarin beberapa minggu yang lalu, Jalin juga mengadakan pelatihan bagaimana melakukan pengolahan data, analisis data untuk menyusun sebuah perencanaan. Nah, ini yang kami harapkan adalah sebagaimana tadi yang perlu kami apresiasi. Di MONEF ini berencana untuk memanfaatkan data yang sudah ada ya, sehingga kami tidak perlu lagi untuk menambah barangkali format pelaporan yang selama ini rutin kami berikan kepada baik di tingkat provinsi maupun di Komdat itu ya Prof. Ya. Jadi kita menggunakan data Komdat Pak sama EPP GBM. Namun ada data baru yang SIMAT Neo itu ya, yang Bu Nida sedang mengembangkan ya. Pak Slamet di mana? Di dinas atau di mana? Di Dinas Indramayu. Indramayu, ya. Bu Nida mungkin bisa diterangkan SIMAT Neo-nya, Bu Nida. Ini yang baru ya. Nah. Terima kasih Pak Slamet Riyadi. Jadi saya juga mengikuti pelatihan untuk peningkatan penggunaan data yang dilakukan oleh Jalin USAID. Saya sempat membuka acaranya juga, Pak Slamet. Ya, ingat nggak Pak? Betul. Iya kan? Ya, ingat sekali. Ya, saya juga buka acaranya. Jadi ini adalah kegiatan USAID di Jawa Barat untuk peningkatan pemanfaatan data dalam rangka perencanaan untuk KIA. Dengan adanya kemampuan tersebut, nanti bekerja sama dengan universitas, tim universitas yang mendampingi akan lebih mudah, Pak Slamet.
untuk kegiatan di pemulihan ini, data yang akan diolah adalah yang sudah rutin, yang di-input ke dalam Komdat dan EPPGBM. Tetapi untuk fasilitas pelayanan kesehatan, itu ada data yang harus di-input tersendiri. Seperti kajian mandiri, kalau kita dulu punya namanya supervisi fasilitatif, nah ini dibikin aplikasinya. Misalnya satu puskesmas, sarana prasarananya, SDM-nya, pelayanan, cakupan, berapa yang meninggal, dan lain sebagainya, itu di-input oleh puskesmas, tapi nggak semuanya, nanti dipilih berapa puskesmas. Kemudian rumah sakit juga ada aplikasinya di SIMAT-NEO, namanya Sistem Informasi Maternal Neonatal. Nanti orang rumah sakit yang menginput itu ada aplikasinya. Nah, dari SIMAT-NEO, dari Komdatkesmas, dan juga dari EPPGBN, datanya itu mengalir kepada aplikasinya tim Prof. Laksono. Nanti Pak Slamet di situ bisa langsung melihat grafik yang tadi Mas Adi sampaikan. Oh, yang tadi ditampilkan ya? Iya, jadi data-data yang tadi berbagai aplikasi itu mengalir semua ke aplikasinya Mas Adi dari UGM, itu langsung bisa dianalisis. Di situ langsung keluar grafiknya. Nah, kemampuan yang peserta pelatihan kemarin dari analisis itu kan kelihatan, oh masalahnya ada di sini, kenapa ini grafiknya tadinya sudah baik, cakupannya sesuai dengan tren yang kita harapkan capaian indikatornya, tiba-tiba bulan April anjlok, atau udah membaik lagi bulan Mei, kemudian melonggarkan PSBB anjlok lagi, banyak yang terpapar misalnya. Itu kan kita baru perkiraan, ini kita ingin melihat situasi sesungguhnya masalahnya apa, atau ya di situ ternyata APD-nya tuh nggak ada, Bu, gimana kami mau melayani, atau ibu-ibu yang datang nggak mau pakai masker, atau ini atau itu misalnya karena pandemi COVID. Begitu Pak Slamet. Jadi kemampuan yang diberikan kemarin itu bisa lebih nyambung nanti diskusi sama tim pendamping provinsi, pendamping universitas. Demikian Pak Slamet. Ya. Berarti kalau begitu sifatnya short term ya Prof. Gini Pak, bukan short term, tapi justru Monef seperti ini tuh feedbacknya bisa cepat Pak. Bisa ada elektronik tuh Pak. Jadi adanya software itu bisa langsung memberikan semacam gambaran Pak. Nah, ini bahkan bisa dipakai seterusnya. Bisa dipahami ya, karena selama ini juga nanti kita akan bisa melihat untuk pusat ya. Pusat bisa memantau mana kabupaten yang memiliki masalah dalam kunjungan-kunjungan atau memiliki masalah dalam kematian. Kan bisa dikumpulkan Pak. Dari 120 kabupaten kota ini setelah setahun misalnya ya, itu yang masih tinggi mana? Apakah tinggal separuhnya atau masih semuanya seperti itu bisa dilihat juga di pusat Pak. Nah, jadi penggunaan elektronik ini Pak yang menjadi sesuatu yang baru ini. Bisa dipahami Pak ya? Karena selama ini kan lebih dikirim ke pusat, tapi mungkin feedback-nya juga nggak cepat dan juga pusat belum ada software-nya Pak. Nah, kami mencoba membantu di sini. Oke. Begitu Pak. Ya. Makasih Prof. dan Dr. Nida. Ya. Tapi juga tadi intinya juga perlu ada ini yang kita sebut sebagai kualitatifnya itu ya, penajamannya atau pendalamannya ya. Mengapa itu Pak. Dan itu bukan kemampuan peneliti Pak, kemampuan seorang manajer itu di situ. Untuk secara kualitatif itu melihat data dan ketika data itu, nah ini menarik ya, ada data yang mungkin buruk ya tidak valid. Nah itu juga nanti ada mengapa juga. Ini pandemik semuanya berat sekali kok malah justru naik semua Pak. Ini seperti itu barangkali. Nah nanti kita lihat ya. Oke, gitu Pak. Selamat. Oke. Ya, terima kasih. Ya, makasih Prof. Dr. Nida, terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Abdul Wahab. Mengapa hanya 120 kabupaten kota lokus saja yang diikutkan dalam program ini, Prof? Kenapa tidak seluruh kabupaten kota di Indonesia? Ya, ini Bu Nida yang bisa menjawab. Tapi kami websitenya itu terbuka untuk seluruh
kabupaten kota ya. Dan satu ketika mungkin data model ini ya untuk semuanya ya Bu Nida ya, tidak hanya 120 ya. Gimana Bu Nida? Silakan Bu Nida. Halo? Oh Bu Nida sedang sibuk ya. Jadi Pak Wahab ini memang 120 kabupaten kota itu dipilih oleh Kemenkes dari berbagai indikator yang menunjukkan besarnya masalah kematian ibu dan bayi, Pak. Nah, ini yang diintervensi oleh pusat secara khusus. Nah, memang ini yang jadi masalah. Bagaimana yang lainnya? Yang lainnya harapan kami juga ikuti ini suatu ketika ya, karena toh program ini softwarenya juga ya, atau sistemnya itu kan bisa dipakai untuk 120 atau 500 kabupaten kota, tidak masalah ya. Ya, ini satu hal yang perlu kita pikirkan ke depan ya. Tapi untuk sekarang ini baru 120 kabupaten kota yang menjadi prioritas atau lokus untuk pengembangan program mengurangi kematian ibu dan bayi. Begitu Pak Wahab, terima kasih. Ya, makasih Bro. Selanjutnya, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Bu Siti Aminah. Mungkin nantinya Dinkes bisa diajari pengelolaan data tentang pengelolaan data KIA, KB, mulai dari menerima laporan dari puskesmas, merekap, menganalisa sampai menindaklanjuti ya, Prof. Ini harapannya sepertinya. Ya, betul Bu. Jadi memang ini juga menggunakan data, tapi di level kabupaten kota mungkin basisnya individu ya ini ya. Ini menarik ya. Tapi memang ini tidak sampai ke sini detailnya ya, tidak. Di dalam program ini kita hanya terbatas untuk melihat dampak pandemi COVID-19. Tapi nanti modelnya itu bisa dipakai untuk yang Bu Aminah katakan ya, bagaimana menggunakan data untuk keputusan di Dinas Kesehatan. Jadi plan, do, check, action-nya bisa. Begitu Bu Siti Aminah. Demikian acara pembukaan kegiatan Imonef hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dengan baik. Dan terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.